Hai, selamat datang di channel saya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Pamulang Prodi Sastra Indonesia. Nah, saya di sini ingin membicarakan tentang sastra nih. Salah satunya adalah bagaimana pembaca dan juga penonton sastra fiksi. Nah, pastinya kita akan membahas tema ini dengan salah satu narasumber yang pastinya luar biasa. Ini adalah narasumber yang adalah guru saya juga. Dia adalah seorang guru di tempat sekolah khusus luar biasa. Salah satunya dia mengajar teman-teman disabilitas netra. Oke, saya panggilkan saja langsung. Halo Pak Satrio. Halo, selamat sore Ridho. Sama-sama. Terima kasih sudah datang di sini. Sama-sama. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Kesehatannya? Kesehatan uangnya juga sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggak usah pinjol, Pak. Alhamdulillah. Oke nih. Pak Satrio Budi Utomo namanya lengkap ya Pak ya? Oke. Sebelumnya emang dia ngajar di apa Pak? Di mana Pak? Saya mengajar di SKHIT Yarfin dari Sekolah Khusus Islam Terpadu Yarfin. Iya. Mengajar matematika. Matematika. Wah, pasti dibenci murid-muridnya dong. Pasti dong. Waduh. Oke. Ngajar kelas berapa Pak tadi? SMA kelas 10, 11 dan 12. 12. Oh. Seperti itu. Sekarang lagi beraktivitas atau kegiatan apa sehari-hari? Sekarang saya kuliah juga, ngajar juga. Ngajar juga. Seperti itu. Kuliah di mana Pak? Kuliah di Unpam. Oh, Unpam juga. Iya, pendidikan ekonomi. S1 semester 2. Oh, S1 semester 2. Jurusan? Betul. Pendidikan ekonomi. Ekonomi tadi ya? Iya. Pasti. Udah ekonomi, matematika, pasti paling dibenci. Oke deh Pak, langsung aja kita ke temanya ya Pak ya. Temanya ini kan saya akan membahas tentang pembaca dan juga penonton sastra populer. Betul. Fiksi lagi ya. Oke, Fiksi siap. sastra populer. Ha-ha. Nah sebelum itu Bapak ini punya karya tulis atau sebelumnya atau gimana? Untuk karya tulis, saya alhamdulillah bersama teman-teman dari Kartunet, Karya Tunanetra, telah menerbitkan 3 buah buku ya. Yang pertama itu Merpati Berjari 6, yang kedua itu Yang Tak Terlupakan, dan yang ketiga itu Pelangi Untuk Sahabat. 3 buku. Berarti tadi apa namanya Pak? Karya Tunanetra, Kartunet. Oh berarti itu bareng-bareng ngebuat ya Pak? Bareng-bareng. Bersama teman-teman penulis yang tunanetra dan juga yang awas atau masyarakat umum. Seperti itu. Berarti berkontribusi di buku situ dan juga berkolaborasi. Betul Keren sekali. banget berarti bukunya ya. Sebelum itu ya, Pak Yul pertama kali nulis itu buku apa Pak? Kalau pertama kali menulis, saya menulis sebuah cerita yang berjudul Dongeng Sepatu. Dongeng Sepatu. Nah, dan itu alhamdulillah telah diterbitkan oleh website Kartunet, kartunet.com. Ceritanya itu tentang kehidupan para sepatu-sepatu ya di sebuah lemari penyimpanan ya, milik seorang kolektor yang awalnya itu tenang, tentrem, ayem gitu ya. Tahu-tahu menjadi berubah drastis setelah kehadiran sepatu baru. Kenapa Pak berubah? Karena sepatu barunya ini cakep, catchy gitu lah ya. Bahan yang pembuatnya pun bagus gitu loh ya. Pokoknya kalau dipakai tuh lembut gitu. Nah, tapi karena kelebihannya itulah dia jadi sombong. Nah, seperti itu. Iya. Dan berisik kerjanya itu cuma nyela-nyela sepatu teman-temannya aja. Oh, oke. Begitu. Berarti dia karena sepatu baru ya kan, merasa paling keren, merasa paling bagus dan menghina bawah. Betul. Waduh, kayak di Konoha tuh. Padahal belum dipakai. Sedih banget Iya. Aslinya, tapi dia nggak sadar diri. Oh, oke, itu pertama kali untuk menulis nih. Pak Satrio. Itu apa ya genrenya Pak? Dongeng ya? Dongeng, fiksi. Fiksi ya? Iya, betul. Oh, oke. Oke, untuk perjalanannya Pak Satrio ini kan menulis banyak buku nih. Berarti untuk Bapak Satrio sendiri nih lebih suka membaca atau menonton sastra populer fiksi ini? Oke, saya lebih suka membaca. Pasti nonton Pak? Oke. Saya nggak nyangka loh Pak. Saya membaca. Kenapa Pak alasannya? Karena pada saat kita membaca buku, ya kan, imajinasi kita itu benar-benar terbang bebas begitu ya istilahnya. Iya. Jadi apalagi saat kita baca cerita-cerita fiksi yang
luar biasa apa ya namanya, membuat imajinasi kita menjadi terasah gitu ya. Seperti misalnya nih, kayak cerita Lord of the Ring, Ya. kemudian Narnia, Wah, bener banget tuh. Eragon, Elders dan lain sebagainya. Itu luar biasa gitu loh. Jadi imajinasi kita seolah-olah ditantang, gitu ya. Dan tapi pada saat di convert atau dirubah ke dalam bentuk film, Ya. itu kok kadang-kadang suka gini loh, kok orangnya begitu ya bentuknya, monsternya begitu ya, naganya begitu ya, kok nggak seperti yang ada di bayangan saya begitu. Nggak sesuai Nggak ekspektasi. sesuai Ya? ekspektasi kadang-kadang begitu. Kadang-kadang emang si adaptasi itu agak-agak tricky sih untuk pembaca buku ya. Iya begitu, kadang-kadang begitu. Ya juga, tapi untuk membaca buku, Bapak satu buku yang paling Bapak suka banget nih ya kan, Bapak sering baca dan juga sering ingat buku apa, Pak? Yang paling saya ingat sekarang itu Tetralogi Laskar Pelangi, buku pertamanya. Kenapa memilih itu, Pak? Karena apa yang disajikan di dalam buku itu benar-benar real, seolah-olah benar-benar nyata gitu loh ya. Tentang kehidupan di Belitung, bagaimana sekolahnya, kemudian bentuk sekolahnya reot, itu benar-benar seperti ada di depan mata kita. Dengan deskripsi yang sebegitu luar biasa ya. Seolah-olah kehidupan mereka itu benar-benar ada di depan kita gitu loh. Kita seolah-olah benar-benar terlibat di sana. Kita seolah-olah benar-benar ada di pinggir pantai Belitung, seperti itu. Saat membaca buku ya. Saat membaca bukunya. Feelnya kayak gitu ya, Pak ya. Iya. Apa yang bisa diambil, Pak, dari buku tadi Laskar Pelangi? Yang bisa diambil itu adalah tentang kegigihan seorang guru ya, yang namanya Bu Muslimah itu ya. Dia ini meskipun banyak tantangan, tetapi dia tetap survive. Mengajar gitu, seperti itu. Dan dia benar-benar cinta kepada murid-muridnya. Dan hasil dari buah cinta itu adalah ya itu, anak-anaknya ada yang menjadi sukses, ada yang ke Sorbonne begitu ya. Iya benar. Ceritanya tuh. Begitu. Anak-anak tapi pada sukses sih. Iya. Itu kerennya tuh, endingnya tuh kayak ngasih sia kita baca ya. Betul. Apalagi kayak kita tuh nggak ngerasain perjalanan hidupnya. Iya. Nggak sih, Pak? Iya betul. Bener, itu ngerasain banget sih. Meskipun tebel tapi nggak kerasa. Apalagi sebagai Pak Satrio guru itu relate banget kan. Iya betul meskipun sekali. Pak Yo dibenci dengan matematikanya, dengan murid-muridnya, tetapi Pak Yo masih sayang lah sama murid-muridnya. Betul. Oke. Iya. Menurut Bapak nih, dari kayak cerita tersebut Laskar Pelangi ya, kelebihan dan kekurangannya apa, Pak? Ya kelebihannya itu, sebagai pembaca ya, deskripsinya bagus, luar biasa, seperti yang saya uraikan tadi ya. Kemudian juga bahasa yang dipakai itu sederhana ya. Nah cuma kekurangannya itu di endingnya. Seperti itu menurut saya. Iya, karena banyak sekali point of view atau sudut pandang di sana. Iya sih. Ya kan? Benar, betul. Ya, ini kan dari awal sampai hampir akhir itu sudut pandangnya si Ikal kan. Tiba-tiba berubah menjadi sudut pandangnya si Mahar. Tahu-tahu ya di paling ending tiba-tiba berubah menjadi sudut pandang si Terapandi kalau nggak salah ya. Nah jadi kita bingung, ini siapa tokoh utamanya, yang bercerita ini siapa gitu. Kayak ini benar itu karakter utama apa filler ya? Betul sekali. Kita tahu latar belakangnya, tapi ini tujuan ceritanya itu dari dia bukan ya? Iya. Betul. Tapi untuk kelebihannya apa tuh, Pak, kalau Bapak yang kelebihannya itu yang tadi ya, yang kita tadi merasakan bener-bener kita ngebaca tuh di depan mata. Pada saat dia menceritakan hal-hal yang lucu, kita benar-benar tertawa gitu loh. Saya benar-benar geli ya pada saat mereka melakukan percobaan membuat apa ya namanya, kayak semacam lampion ya. Iya. Membuat lampion, tahu-tahu kelasnya kebakaran gitu ya. Itu benar-benar kita ketawa, benar-benar geli. Kerasa banget sih lucunya. Pada saat cerdas cermat itu kita benar-benar gemes gitu loh ya. Benar-benar kayak baca buku juga kayak kerasa banget gitu ya. Oke. Sejauh ini mau ngedalamin banget Laskar Pelangi ya, lagi membaca ya. Tapi gini Pak, Bapak sebagai pembaca, tapi juga sering nonton dong? Betul. Nonton bioskop? Iya. Nonton di HP? Iya. Oke. Berarti juga suka nonton dong? Suka. Apa yang sering ditonton dan paling disuka? Yang fiksi ya. Paling saya suka itu ada film yang judulnya Fiksi, itu salah satu film terbaik FFI ya. Kemudian ada yang judulnya Fotokopier atau Penyalin Cahaya. Kemudian juga yang terakhir, yang baru-baru ya, paling baru, itu nggak baru-baru bener sih. Itu
Budi Pekerti. Ya. Ya, kemudian yang paling baru itu Joko Anwar, Nightmares and Daydream. Nah, seperti itu. Oh, dari semua itu yang Bapak sedang nonton atau nggak Bapak suka nih, dari fiksinya, dari ceritanya, apa Pak? Kalau yang paling saya suka dan berkesan itu antara dua ya. Ya. Fotokopier, penyalin cahaya, dan Budi Pekerti. Tapi Pekerti. paling menyentuh itu Budi Pekerti, itu paling menyentuh. Oh iya juga sih Pak. uh. Bapak nonton tuh sampai habis Pak? Habis saya tonton. Sampai habis. Menurut Bapak nih, habis nonton sampai habis ini Bapak ngambil dapat apa nih Pak yang bisa diambil dari film itu Pak? Yang diambil? Iya. Ya, kita sebagai netizen itu jangan sembarangan lah melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lah. Seperti itu. Iya kan? Iya benar. Itu saya pengen seolah-olah pengen masuk ke dalam layar dan nampolin itu. Astagfirullah. Netizen yang suka membuat video-video ya seperti itulah. Iya sih. Gemes gitu loh. Apalagi itu kan yang dibuat itu kan video tentang seorang guru ya kan? Iya. Nah, ini mengancam karirnya gitu loh. Padahal guru itu kan istilahnya manusia yang berjuang tanpa imbalan, tanpa tanda jasa, dan benar-benar mulia. Seperti itu. Dan dia telah mengabdi selama 20 tahun, tetapi hanya dengan video 20 detik karirnya jadi terancam hancur. Luar biasa itu karena netizen itu. Berarti sebenarnya film ini berhasil Pak ya? Iya. Ya kan berhasil kayak Betul. seperti Pak Satrio ini kebawa di film tersebut. Iya, betul. Tapi sebelum itu Pak, yang komen tuh saya Pak sebenarnya. Bapak mau nampol saya nggak? Saya netizennya Pak. Oh, jadi Anda yang membuat video yang diedit-edit gitu, ada musiknya Iya, itu. Pak. Itu kalau ada saya Pak, aman tuh film tuh. Nggak bercanda sih, bercanda. Luar Tapi itu biasa. keren banget sih, Budi Pekerti juga relate guru kan ya. Iya, Guru betul. gitu. Ya karena saya juga seorang guru kan. Jadi relate banget. Oh, Begitu. oke. Untuk kelebihan atau kekurangannya Pak? Kekurangannya gitu dari Kalau kelebihan yang tadi ya. Kalau kekurangan itu di endingnya kalau menurut saya. Kenapa sih begitu endingnya? Kenapa gantung begitu? Kenapa dia harus melakukan hal itu gitu loh? Tuh kenapa tuh? Rasanya kurang puas begitu loh. Kenapa tuh? Nonton sendiri dah. Wah, takutnya spoiler gitu. Kenapa dia melakukan hal itu gitu loh? Ini benar-benar istilahnya kenapa harus begitu? Ayo dong, kamu bisa melakukan hal yang lebih lagi gitu loh. Ya kan? Gregetan Seperti sih. itu. Iya, gregetan aja, endingnya bikin gregetan. Untuk karakter Bapak paling suka apa tuh Pak? Suka siapa maaf? Saya suka si ibu Praninya itu, si ibu Prani, guru. ya. Kemudian anaknya yang laki-laki itu yang YouTuber itu ya. YouTuber itu. Iya, Oh, itu iya, saya suka itu dua itu. Luar biasa aktingnya. Saya sih itu. paling suka sih ya untuk di karakter Budi Pekerti itu Prilly. Oh, Atau kenapa Vina. Prilly? Itu keren banget Pak. Soalnya dia setiap bikin film atau buat jadi pemain ya di film. Dia tuh jarang dapat peran seperti itu Pak. Oh. Ya benar-benar dia menghayati banget sebagai anak ya Ibu Prani tuh. Terus juga dia ngerasain buat jadi anak gitu, terus dia mendiam, terus juga dia karakternya juga keren sih, nggak bisa diungkapin kata-kata sih itu di film tersebut Budi Pekerti. Makanya saya paling suka pas lagi adegannya Prilly itu ngebantu Ibu Prani. Oke. Ngedobrak atau kenapa kayak dia marah gitu ya. bisa loh Prilly karakter kayak gini loh gitu. Luar Terima biasa. kasih. Iya, Padahal di film-film sebelumnya ya dia seolah-olah cuma cewek yang girly banget gitu ya. Yang cewek SMA, kuliah yang ya begitu deh. Nggak ada sesuatu gitu lah. Tapi di film ini dia benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Oke. Berarti kita udah tahu nih dari segi membaca atau enggak misalnya menonton dari Pak Satrio ini, kita udah tahu nih ya, dan juga kasih tahu cara misalnya membaca tuh ternyata lebih enak. Iya. Tapi menonton juga seru juga sih Pak. Seru. Kenapa serunya? Ya apalagi kalau si sutradaranya itu pandai, lihai di dalam mengemas cerita. Kemudian pandai juga mengemas adegan-adegannya. Ya. Ya kan, sehingga kita seolah-olah terhanyut, ikut berdebar, ikut kesel, ikut senang gitu ya. Nah, itu luar biasa, seru di situ. Begitu. Ya juga sih Pak. Iya. Oke. Untuk misalnya sastra populer nih Pak ya, fiksi ya kan. Bapak pernah nggak merasakan kayak sastra populer ini sebenarnya ada kurangnya nih, tapi kalau misalnya ini ditambahin dikit pasti bagus gitu dari buku atau nggak film gitu? Kalau kurangnya sastra populer sekarang ini ya kita bisa lihat aja ya di Wattpad ya, bagaimana cerita-cerita yang banyak dibaca
ya. Itu kan kebanyakan ciklit ya. Iya. Atau cerita-cerita cinta remaja, SMA segala macam tuh Iya. rata-rata seragam seperti itu. Jadi kurang beragam. Begitu aja. Sementara untuk tema-tema yang berat ya kan, itu kadang-kadang jarang kita temukan. Seperti itu. Oke. Berarti kekurangan tuh ya ke template sih Pak ya. Betul, Mungkin karena template. template-nya. Terlalu umum lah istilahnya. Mungkin karena yang suka mungkin karena yang digemari pasar ya, itu jadi penulisnya menulis itu gitu loh. Coba kalau mereka menulis yang beda dari yang lainnya, luar biasa itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Untuk menurut Pak Satrio nih, di Indonesia lebih banyak warga di masyarakat Indonesia ini membaca buku atau menonton sastra populer fiksi? Nah ini dia nih. Kalau sekarang kecenderungannya itu lebih banyak nonton ya. Kenapa? Karena gadget itu kan sekarang setiap orang punya, ya kan. Dan sekarang banyak OTT ya istilahnya. Iya. Ada Netflix, Disney Plus, Hotstar, Iya. ada Video View dan kawan-kawannya itu ya. Itu gampang sekali diakses seperti itu. Dan film-filmnya juga beragam seperti itu. Apalagi sekarang bioskop juga filmnya itu beragam. Horor, ada drama, ada action, ada gitu ya. Dan kecenderungannya buku itu entah kenapa sekarang itu seolah-olah agak sedikit ditinggalkan ya. Begitu. Kalau sekarang masih ada sih yang suka membaca buku masih, tetapi jumlahnya kalah dibandingkan dengan penonton film. Nonton film. Betul. Ya juga sih, ada juga kan yang perpustakaan yang benar-benar tutup ya Pak ya. Iya, toko buku juga banyak yang tutup. Benar, ada juga tuh. Gramedia aja menutup beberapa gerainya di beberapa mall. Iya, seperti itu. Mungkin apakah berpindah kan ke digital tadi Bapak bilang OTT kan kali mungkin ya. Mungkin. Apakah tim penonton akan menang? Pembaca akan hilang. Tapi sebenarnya pembaca buku itu masih baik lah. Masih ada. Mungkin mungkin ya dievolusikan jadi digital, jadi e-book. E-book. Tapi jangan salah ya, pada saat saya jalan-jalan ke toko buku beberapa minggu yang lalu tuh, itu masih banyak juga orang yang membeli buku di sana. Seperti itu. Masih ada. Sebenarnya masih ada. Masih ada, cuma jumlahnya nggak terlalu banyak. Oke, makasih banyak nih Pak Satrio ya untuk membahasnya. Tadi tema-temanya, terus tentang perbedaan dari menonton dan juga membaca buku, ya kan, dari film juga. Ini udah banyak nih Pak ya. Oke, terakhir nih Pak. Misalnya Bapak mau melanjutkan atau enggak membuat buku fiksi pasar populer, apa Pak yang Bapak akan buat? Saya ingin melanjutkan cerita saya yang belum selesai, yang judulnya Aku Ingin Pulang. Jadi itu cerita diambil dari pengalaman saya saat jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur, NTT. Ya, di sana saya mengunjungi sebuah suku terpencil yang namanya suku Boti. Nah, uniknya suku ini adalah pada saat kita baru niat aja mau ke sana, itu sukunya itu sudah tahu, penduduknya sudah tahu. Akan ada tamu nih. Dan dia juga sudah tahu niatnya. Kalau niatnya baik bisa sampai ke sana. Tapi kalau buruk nggak akan bisa sampai. Akan ada halangan. Kalaupun nyampe dia nggak akan bisa keluar lagi. Itu yang belum selesai. Berarti itu buku yang masih belum selesai. Dengan judul apa Pak tadi? Aku Ingin Pulang. Aku Ingin Pulang. Betul. Jadi fiksi kan Pak? Iya. Kayaknya seru banget dah nih. Soalnya benar-benar kayak kalau nggak bisa pulang gimana? Iya betul. Oke, semoga saya doakan untuk lancar dan juga lanjut Pak ya, sampai selesai ya. Terus saya juga ingin baca sih. Oke, saya ini terakhir nih Pak. Apa? Jika saya ingin atau enggak dapat kesempatan membuat buku atau enggak film fiksi pastinya sastra populer, saya ingin satu judul Pak. Apa itu? Indonesia Tanpa Korupsi. Waduh. Itu fiksi ya? Oke, langsung lanjutkan aja Pak, kita tutup video ini. Keburu itu fiksi ya? Hilang. Mending terima kasih untuk Mas Satrio yang telah hadir dan juga telah ada kesempatan waktunya untuk wawancara ya Pak. Sama-sama. Oke, untuk penonton semoga bisa ada yang diambil dari kita bicarakan. Intinya untuk sastra populer fiksi ini sangat kompleks, tapi untuk teman-teman mau tim pembaca buku atau enggak penonton film, itu seterah kalian. Yang penting tetap nonton dan juga baca karya-karya Indonesia. Jangan ngebajak. Rugi bro. Oke, thank you for watching. See you next time. See you.